Nah, sekarang kita belajar simbolismenya. Ada dua simbolisme yang sering dipakai untuk menjelaskan kenapa kita harus mengalah. Yang pertama simbolisme bumi, dan yang kedua simbolisme tandur. Kita belajar yang bumi dulu ya. Bumi ini banyak sekali dipakai simbol, termasuk dipakai oleh Semar. Semar itu simbolnya bumi. Apa sih istimewanya bumi? Bumi itu tangguh. Dia diinjak-injak oleh banyak orang, tapi dia tetap diam, tidak marah. Kita menjajah, melakukan angkara murka di atas dia, tapi dia tetap mau menampung kita. Bahkan bumi kan nilainya semakin mahal. Kamu punya tanah berapa hektar sekarang? Dan tanah itu kan tiap tahun tidak sekedar naik harganya, tapi ganti harganya. Naiknya cepat sekali loh. Padahal tanah itu kan yang tiap hari kita injak, kita lecehkan. Kita berangkara murka di atasnya. Tapi dia tetap tangguh, kuat, tenang, memberikan apa yang harus dia berikan. Bumi itu hebat. Semua unsur yang lain ada dalam dirinya. Bumi punya api, punya air, punya angin. Tetapi dia tidak pernah sombong, tidak pernah pamer-pamer. Itu bumi. Semua makhluk hidup tergantung pada bumi. Tumbuhan, hewan, manusia. Apalagi kita dalam banyak hal sangat tergantung pada bumi. Bahkan yang kotor-kotor bisa dijernihkan. Air kotor kita buang pada dia. Pada akhirnya dia membalasnya dengan memberi yang jernih. Kalian kalau ke kamar mandi kan, yang kamu persembahkan untuk bumi kan yang kotor-kotor. Toh begitu dia memberimu yang baik-baik, yang jernih-jernih. Oh, itu simbolisme bumi. Nah, kalau kalian bisa, belajarlah dari bumi. Latihanlah jadi sosok yang tangguh. Diinjak-injak, diangkara murkai, tapi tetap teguh. Tidak baperan, tidak cengeng, tidak mudah mengeluh. Dilempari orang dengan keburukan-keburukan, tetap memberikan kejernihan-kejernihan. Punya banyak kemampuan, punya banyak modal besar, tapi tidak pamer. Kita berbagi apapun yang menumbuhkan, yang produktif, menghasilkan. Jadi ini cirinya bumi. Ayo kalian latihan ya, jadi ardun, jadi bumi. Saya lanjutkan, jadi orang yang mengalah itu orang yang punya mentalitas bumi. Dia tidak berpikir kenyamanannya, dia tidak berpikir keberhasilan, kesuksesan, kebesaran dirinya. Dia puas dengan bisa melayani dan memberi yang terbaik. Itu wataknya bumi. Kita lanjutkan. Jadi ini simbolisme wani ngalah yang pertama. Simbolisme kedua, tandur. Semoga di sini ada yang anaknya petani ya. Mungkin ya banyak kalau dari wajahnya. Ya, kalian anak-anak petani kan ngerti orang tandur, menanam padi. Simbol tandur itu persis menunjukkan simbol mengalah. Tandur itu berjalan mundur, tapi mundur itulah hakikatnya maju. Yo, kalau ada orang nanam padi kok maju, yo kan istilahnya bukan tandur kalau gitu, tanju.
menanam sambil maju. Jadi simbolisme ngalah itu kan begitu. Kan ada istilah mengalah untuk menang. Jadi justru dengan saya mengalah, saya menang. Jadi bukan berarti kalah. Nah ini simbol pertama. Jadi dia dilakukan harus secara mundur. Saya enggak apa-apa, kamu duluan enggak apa-apa. Justru ini kita hebat. Mundur itulah maju sebenarnya. Dengan orang mau menanam mundur, di situ nanti dia panen. Tapi kalau dia enggak mau menanam mundur, ya enggak jadi panen. Yang kedua, filosofi tandur itu menanam mundur, tidak sembarangan mundur. Kamu harus, saya itu sejak tadi nyari kata-kata yang pas ya. Basa Jawane jengking. Apa bahasa Indonesianya jengking ya? Saya nyari saya tadi. Ya saya maknai menunduk gitu saja ya. Cuma jengking itu ya ambo. Pokoknya jengking ya. Ini bahasa Jawa wisan. Maksudnya apa? Menunduk, tidak menengadahkan dada. Kalau kamu nandur kok sambil menendeng, ndak sido nandur. Jadi berarti apa? Perjuangan hidupmu nanti antara lain ditentukan oleh perilakumu andap asor tadi. Pak, saya mau ngalah Pak, tapi ngalahmu sambil metendeng, tidak jengking. Ya wis ini, kamu yang menang. Itu yang dikasih juga ndak mau. Jadi kamu harus punya filosofi jengking tadi. Sungguh-sungguh serius dan merendahkan diri. Jadilah orang yang rendah hati. Ini filosofinya tandur. Dan menarik, dalam aktivitas menanam padi itu terkandung pola hidup religius. Petani itu kan ikhtiarnya hanya dalam aspek menyemai, menanam, memupuk, menyiangi. Setelah itu selesai. Tinggal menunggu ketetapannya Allah apakah nanti panennya bagus atau jelek. Persis dengan jalan hidup kita. Setelah ikhtiar maksimal ditetapkan, setelah itu kita pasrah, tawakal dan ridho apapun yang diberikan oleh Tuhan. Nah ini filosofi tandur. Jadi untuk memahami ngalah ada dua filosofi yang sering dipakai sebagai simbol, yaitu bumi dan tandur. Ya, bolehlah nanti teman-teman latihan ya tandur itu. Boleh sekedar rekreasi, kan sekarang banyak desa-desa wisata itu menyediakan fasilitas sekalian latihan tandur itu. Bukan apa-apa, coba rasakan capeknya. Nggak usah banyak-banyak, kamu berapa baris saja nanti rasakan capeknya. Saya nggak jamin kalian kuat setengah bagian saja dalam waktu sehari. Mesti kamu ngundang tukang pijat setelah itu. Kalau tidak biasa. Nah, semoga yang malam hari ini hadir masih ada yang ingin jadi petani. Jarang sekali ya anak-anak hari ini yang masih minat jadi petani. Padahal dulu waktu kita belajar beberapa filosofi besar dunia, termasuk Zoroastrianisme, itu kan di situ dijelaskan profesi paling mulia itu petani. Jadi loh Pak, kok bukan guru Pak? Iya Pak, guru juga susah kalau ndak ada nasi, nggak ada makanan. Jadi tetap penopang semuanya itu petani. Jadi ayo kalian, semoga masih ada tetap yang maulah untuk, yo ndak harus kalian sendiri yang nandur, tapi ngopeni dunia pertanian.